Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, yang murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya mau memasak mapo tahu atau mapo tofu ya. Nah, ini beda dengan sapo tahu atau sapo tofu ya. Dan ini mapo tahu ini adalah masakan khas Hong Kong ya. Nah, ini tahunya. Ini tahunya tahu putih ya, tahunya ini semuanya 800 gram. Ini sebetulnya baiknya itu tahu yang lunak ya, tahu sutra gitu atau tahu Jepang itu lebih enak lagi ya. Tapi saya di Belanda ini nggak ada tahu sutranya, jadi ada tahu biasa nggak masalah. Dan kemudian daging cincang, ya ini daging sapi, boleh juga pakai daging ayam ya. Daging cincang, daging giling sama aja. Kemudian bawang putih cincang, kemudian merica bubuk, kemudian ini cabai rawit yang diiris halus ya, karena saya nggak punya cabai bubuk ya. Seharusnya itu pakai cabai bubuk ya. Bisa pakai cabai bubuk Korea ya, atau cabai bubuk bon cabai gitu. Saya masak seadanya aja, ini pakai cabai rawit. Kemudian jahe, ini sudah saya iris halus ya. Ini jahe gajah, ini enak banget, nanti bisa dimakan. Kemudian ini daun bawang, ada 3 batang, udah saya iris halus ya. Dan kemudian nanti saya tambahkan dengan sesame oil atau minyak wijen. Ini untuk menambah aroma ya. Jadi untuk menambah aroma seperti Chinese food gitu ya. Kemudian saya tambahkan ini jamur ya, ini jamur coklat. Ini sebetulnya opsional aja ya, silahkan sesuai selera aja. Dan kemudian kecap asin. Dan kemudian ini saya pakai hoisin saus ya. Kalau nggak ada hoisin saus, itu bisa pakai saus tiram ya. Silakan aja. Atau bisa juga pakai tauco ya, pakai tauco boleh juga. Ini hoisin saus ini banyak di supermarket ya. Kemudian tepung maizena nanti untuk mengentalkan sausnya sedikit ya. Minyak goreng untuk menumis bumbunya. Dan kita pakai air. Nah, ini resep ini sudah saya modifikasi ya, ini untuk ala rumahan, jadi supaya gampang ya bahan-bahannya didapat ya. Sebetulnya banyak variasinya ya. Silakan aja mungkin nanti bisa Google atau bisa dilihat di channel YouTube tetangga sebelah ya, itu beda-beda nanti ya sesuai selera ya. Sekarang saya mau tumis dulu bumbunya ya, dan kita akan membuat saus maponya ya, mapo tahunya ya. Kita tuangkan minyak secukupnya. Sekitar 10 sendok makan. Nah, seperti itu. Saya nyalakan dulu apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tumis bawang putihnya. Kemudian jahe. Ini jahenya jahe gajah ya. Ini enak banget. Wangi ya. Dan nanti bisa dimakan ini jahenya. Boleh juga dikasih bawang merah cincang ya, sesuai selera ya. Ini kan ala rumahan, jadi tidak harus sama persis ya dengan resep aslinya. Ini sudah harum. Saya masukkan dagingnya. Ini daging cincangnya ini 300 gram ya. Ini daging sapi, boleh juga pakai daging ayam ya, sesuai selera. Kita tumis dulu sampai matang dagingnya. Ini harum ya, karena ada jahenya dan bawang putihnya. Nah, ini semua dagingnya sudah berubah warna ya, tuh. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Tapi saya kecilkan dulu apinya ya. Saya kecilkan apinya supaya nanti itu sausnya tidak gosong ya. Sekarang saya masukkan hoisin saus. Ini kalau nggak ada hoisin saus bisa pakai tauco ya. Atau boleh juga dengan saus tiram.
Ini hoisin sausnya saya masukkan 2 sendok makan. Ini hoisin saus ini dari kedelai ya, kedelai yang difermentasi. Jadi rasanya ini mirip-mirip tauco. Kemudian saya masukkan kecap asin. Kecap asinnya 2 sendok makan aja. Kemudian saya masukkan lada bubuk. Saya masukkan cabai rawit. Kalau ada cabai bubuk ya, cabai bubuk yang kering ya. Bisa pakai cabai bubuk Korea ya, atau cabai bubuk apa tuh kalau di Indonesia tuh ada bon cabe gitu. Kemudian apinya saya naikkan lagi. Dan saya kasih air. Ini kita bikin sausnya ya. Airnya ini saya masukkan 350 ml ya. Ini saya tidak memakai garam ya, karena tadi itu kecap sudah asin dan juga hoisin saus itu udah asin juga ya. Tapi nanti dites rasanya, kalau memang kurang asin saya tambahkan garam sedikit. Kemudian kita masukkan tahunya. Jadi tahunya itu tahu yang seger ya, tidak digoreng. Itu ciri khasnya memang seperti itu. Kalau ada tuh tahu sutra, tahu Jepang ya, tahu yang lembek gitu ya, itu lebih enak ya, lebih bagus. Tapi saya di Belanda ini susah nyari tahu gitu ya, jadi pakai tahu biasa aja nggak masalah. Ini kita masak sampai tahunya ini matang. Nanti kalau tahunya matang, saya masukkan jamurnya ya. Karena memasak jamur itu tidak terlalu lama ya. Nah, ini tahunya sudah lembut ya. Sekarang saya masukkan jamurnya. Oh, mantep, jamurnya banyak. Ini jamur ini opsional aja ya. Ini jamurnya saya cincang ya, halus, kecil-kecil. Masak jamur ini nggak terlalu lama ya, sebentar aja. Nah, ini jamurnya sudah layu. Sekarang saya masukkan daun bawang. Ini masak daun bawang juga nggak usah lama-lama ya. Kemudian saya masukkan sesame oil atau minyak wijen. Ini untuk menambah aroma ya. Jadi untuk menambah aroma seperti Chinese food gitu ya. Minyak wijennya sesuai selera aja. Ya kurang lebih 1 atau 1,5 sendok makan ya, sesuai selera ya. Kita aduk dulu minyak wijennya supaya tercampur rata ya. Dan yang terakhir ini tepung maizena ya, udah saya larutkan dengan air. Airnya sekitar 50 ml. Ini tepung maizenanya setengah sendok makan. Ini untuk mengentalkan sausnya ya. Jadi sausnya supaya kental gitu. Kalau nggak ada tepung maizena boleh pakai tepung kanji ya. Tuh, jadi kental seperti di restoran nih sausnya. Sekarang saya cek rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, enak banget, seger banget. Gurih, manis ya, manis dari itunya ya, dari hoisin saus dan dari kecapnya. Gurih, wangi. Ini dari itu, dari sesame oilnya atau minyak wijennya. Enak banget. Gurih banget dan ini sudah matang. Saya matikan apinya.
Dan mapo tahu atau mapo tofu siap kita hidangkan. Sekarang mapo tahunya atau mapo tofunya kita hidangkan. Tuh, ini enak banget karena ada daging gilingnya ya, daging cincangnya. Wangi, ini pedes lumayan. Gurih. Dan ada manis-manisnya. Tuh, sausnya juga kental ya. Ini enak banget. Nah, inilah ya mapo tahu atau mapo tofu. Ini ala rumahan, tapi ini resep ini khas dari Hong Kong ya sebenarnya. Enak banget tuh. Gurih, ini tahunya juga lembut. Ada daging gilingnya. Kemudian ada jamurnya juga. Dan ini mantap surantap, dan ini juga gampang cara membuatnya ya. Silahkan dicoba resepnya ya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya, dan tetap jaga kesehatan. Silahkan tunggu video selanjutnya ya, dan lihat-lihat juga ya resep-resep lainnya di channel saya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.